Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lutfi Aprilia yang akan merangkum apa saja sih yang telah kita bahas pada mata kuliah Public Speaking, tepatnya pada pertemuan ke-6 pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026. Nah, tanggal 30 ini adalah hari pertama kita mulai masuk lagi secara offline atau secara tatap muka setelah kita melaksanakan Lebaran Idul Fitri. Oke, jadi kita pertama masuk ini seperti biasa ya, kita melakukan tatap muka, yaitu memberikan kesempatan kepada 3 orang mahasiswa untuk menampilkan apa saja sih yang telah mereka latih gitu kan ya. Terus di situ 3 orang itu, yang pertama itu mahasiswi pertama itu dia seperti ceramah tapi dia kayak ada motivasi gitu. Terus yang kedua itu dia cosplay sebagai tutor dance atau coach dance ya teman-teman, seperti yang bisa kita lihat, ya. Terus habis itu yang ketiga itu ini sepertinya dari awal pertama perkuliahan ini salah satu kandidat putranya yang maju pertama ya. Jadi dia itu menampilkan ceramah tapi dengan metode atau penyampaian seperti kita sedang bercengkrama seperti kepada teman atau kepada kerabat kita. Jadi pembawaannya itu lebih santai, lebih menggunakan bahasa kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ini ada pemateri atau penjelasan dari kelompok 4. Nah, jadi kelompok 4 ini menjelaskan tentang apa saja sih permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi saat kita menampilkan public speaking. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi acuan atau gambaran apa saja sih, oh mungkin penyebabnya kalau kita grogi di depan ini seperti ini. Terus apa saja sih yang akan kiat-kiat atau cara-cara agar meminimalisir minus atau kekurangan dalam kita berpublic speaking. Nah, jadi yang pertama itu ada seperti lupa atau grogi. Mungkin kalau grogi kan kurang percaya diri atau kurang percaya diri dalam diri kita untuk menghadapi audiens ya. Itu kan hal yang normal ya, pasti semua juga pasti merasakan itu. Tapi ada kiat-kiat untuk meminimalisir itu, yaitu dengan mempersiapkan diri kita. Terus juga jangan lupa latihan seperti apa yang telah kita pernah bahas pada pertemuan pertama itu, bahwasannya public speaking itu bukanlah hobi atau skill, tapi ini harus seperti latihan, harus yang kita asah. Jadi ini bisa membuat public speaking kita bagus ini dengan cara kita sering latihan, kita sering melatih diri kita, sering berbicara di depan kaca atau berbicara, mengikuti setiap ada kesempatan kita ikuti, setiap ada kesempatan kita ambil kesempatan itu, karena kesempatan kan gak mungkin datang 2 kali ya. Jadi kalau setiap ada kesempatan itu bisa banget buat melatih skill public speaking kita. Jadi itu bisa juga menjadi acuan-acuan agar kita ini bisa menjadi good speaker. Nah, terus juga di sini juga seperti dijelaskan bahwasannya materi yang disampaikan oleh para speaker ini juga harus sesuai dengan apa yang disampaikan kepada para audiens, sehingga apa yang kita sampaikan ini nyampe gitu kepada para penonton atau audiens, sehingga para penonton ini paham. Jadi kita juga pembawaannya enjoy, kita paham. Itu yang membuat kita meminimalisir terjadinya minus atau kekurangan saat kita melakukan atau berbicara di depan publik gitu ya, atau di depan orang banyak. Ini kan seperti tata cara public speaking gitu ya teman-teman. Nah, di situ juga kayak ada beberapa yang dijelaskan, kayak mungkin ada yang kita rasakan pada saat disuruh maju ke depan yang selama 10 menit ini. Mungkin ada beberapa yang mungkin ternyata kekurangan saya itu di situ, terus dijelaskan oleh kelompok 4 dan berkiat-kiat untuk
memperbaikinya gitu. Jadi kunci utamanya itu menurut saya itu adalah berbanyak latihan gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.